Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Mari kita awali pelajaran pagi hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Di kelas 1 anak-anak juga sudah belajar tentang Asmaul Husna. Pada kelas 2 ini anak-anak juga belajar tentang Asmaul Husna lagi, tapi beda. Asmaul Husna kita akan membahas tentang Ar-Razzaq, Al-Mughni, Al-Hamid, dan Asy-Syakur. Pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Jumlah Asmaul Husna ada 99. Sebagai seorang muslim, kita wajib mengetahuinya. Biasanya anak-anak tahu Asmaul Husna tulisannya itu ada di mana? Ya, ada di semua Al-Quran. Di sampul depan itu ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, itu namanya Asmaul Husna. Itu adalah nama-namanya Allah, nama lain Allah yang harus kalian semua ketahui. Ada 99 ya anak-anak ya. Terus Allah akan menjamin serta mengabulkan setiap doa yang didahului dengan membaca Asmaul Husna. Selain itu, Allah juga akan menjamin masuk surga bagi siapapun yang menghafal Asmaul Husna. Anak-anak jangan lupa kalau berdoa sama Allah harus didahului dengan Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saya minta ilmu yang bermanfaat. Saya minta umur yang barokah, begitu ya anak-anak. Harus diawali dengan Asmaul Husna terlebih dahulu sebaiknya. Terus kalau anak-anak hafal, dijamin Allah untuk bisa masuk surga. Amin. Semoga kita semua bisa masuk surganya Allah. Asmaul Husna yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama Ar-Razzaq, yang kedua adalah Al-Mughni, dan yang ketiga adalah Asy-Syakur, yang keempat adalah Al-Hamid. Ya, 4 ini akan kita pelajari pada kelas 2 ini. Selanjutnya Ar-Razzaq, artinya Allah Maha Pemberi Rizki. Ar-Razzaq merupakan Asmaul Husna yang ke-18. Allah yang menciptakan seluruh makhluk di muka bumi ini. Allah pula yang menjamin rizkinya. Rizki bagi makhluk hidup bisa berupa makanan, minuman, tempat tinggal, kesehatan, harta benda, dan sebagainya. Memang rizki sudah dijamin Allah, bukan berarti Allah akan memberinya tanpa usaha dari makhluknya. Ya, perlu kita ketahui, Allah itu memiliki sifat Ar-Razzaq, memiliki nama lain Ar-Razzaq, yang artinya Allah Maha Pemberi Rizki. Ya, rizki itu bukan hanya tentang uang saja anak-anak. Kalian bisa makan, kalian bisa minum, kalian bisa berdiri, bisa jalan, punya rumah, itu namanya rizki. Makanya kita juga harus bersyukur. Lah, rizki juga tidak bisa didapatkan hanya diam saja, harus ada usahanya. Allah tidak akan memberi kalau kita tidak berusaha. Kita kepengen pintar juga harus belajar dulu.
tidak hanya tidur, main HP, nonton TV, nanti ujuk-ujuk jadi anak pintar sendiri. Tidak begitu anak-anak, harus belajar dulu, menghafalkan dulu, dibaca dulu pelajarannya, nanti terus bisa jadi anak yang pintar. Ya, mengerti anak-anak? Selanjutnya adalah Al-Mughni, artinya Allah Maha Pemberi Kekayaan. Al-Mughni merupakan Asmaul Husna yang ke-89. Allah memiliki hakikat kekayaan yang berbeda dengan manusia. Betapapun kayanya manusia, masih butuh makan, minum, dan tempat tinggal, serta pertolongan dari orang lain. Sedangkan kebutuhan yang paling pokok bagi manusia adalah butuh kepada yang memberi kekayaan, yaitu Allah. Kita masih butuh sama Allah, meskipun kita sudah punya tempat tinggal, sudah bisa makan, sudah bisa minum, ya, tapi kita masih butuh sama Allah, karena Allah lah yang memiliki semuanya di bumi ini. Ya, manusia yang meneladani sifat Al-Mughni, maka dengan sukarela ia akan memberi kekayaannya kepada orang lain yang membutuhkan. Jadi anak-anak, meskipun kita sudah punya semua, masih ada orang yang belum punya. Kita pun juga harus tetap menolong, membantunya. Dan kita yang sudah punya juga tetap harus memohon pertolongan kepada Allah. Selanjutnya yang ketiga adalah Asyakur, yang artinya Allah Maha Penerima Syukur, merupakan Asmaul Husna yang ke-36. Allah Maha Penerima Syukur, maksudnya Allah akan memberi balasan yang sangat banyak terhadap hambanya yang berbuat kebaikan, meskipun kebaikan itu hanya sedikit. Dan Allah juga akan memberi kenikmatan kepada hambanya yang tidak lupa bersyukur atas segala nikmat yang telah diperoleh, meskipun itu hanya sedikit. Loh anak-anak, Allah itu memiliki nama lain lagi, Asyakur, yang artinya Maha Penerima Syukur. Ya, anak-anak diberi nikmat Allah, bisa membuka mata, alhamdulillah. Anak-anak diberi nikmat Allah, bisa makan, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah atas rizkimu. Lah, kalau kita bersyukur seperti itu, maka selanjutnya nikmat kita pun akan selalu ditambah oleh Allah. Sekarang dikasih makan Kentucky, besok dikasih makan pizza. Sekarang dikasih makan soto ayam, besok dikasih makan sate kambing. Gitu. Anak-anak kalau bersyukur, maka rizkinya, nikmatnya akan selalu ditambah terus sama Allah. Selanjutnya adalah Al-Hamid, yang artinya Allah Maha Terpuji. Al-Hamid merupakan Asmaul Husna yang ke-56. Allah adalah Al-Hamid, satu-satunya yang pantas untuk dipuji atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dialah Allah satu-satunya yang pantas mendapatkan puja dan puji dari kita. Dan kita harus senantiasa memuji Allah dengan selalu mengucapkan Alhamdulillah, yang berarti segala puji bagi Allah. Ya anak-anak, tetap kita disuruh untuk bersyukur. Bersyukur yang paling sederhana adalah mengucapkan Alhamdulillah, memuji Allah. Ya Allah, terima kasih atas rizkimu hari ini, kemarin, besok lagi, bersyukur lagi. Siapa lagi yang memberi semua ini kalau tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu maha sempurna,
sehingga ia menjadi terpuji. Tugas kita sebagai hambanya pun juga harus memiliki sikap dan sifat yang terpuji. Ya, sebagai makhluk, kita tinggal apa anak-anak? Kita tinggal berbuat yang baik-baik saja. Kita melakukan amal-amal yang baik saja. Sholat 5 waktu, sholat sunnah. Kita tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh berbohong. Ketika lewat di depan orang yang lebih tua, sikap kita pun harus menunduk. Sama ustadz ustadzah, sama ayah dan ibu di rumah, tidak boleh membentak-bentak. Bicaranya pun juga harus halus. Ya, kita harus bersikap dan bersifat yang terpuji. Kita juga harus selalu bersyukur atas nikmat Allah, agar selanjutnya nikmat yang akan diperoleh pun akan semakin bertambah. Sampai di sini anak-anak harus paham ya. Karena wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatunya. Sampai di sini ya. Jangan lupa setelah kita belajar, kita juga harus mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu anak-anak kembali. Semoga pandemi seperti ini akan segera berakhir dan kita bisa belajar seperti sedia kala. Jaga kesehatan selalu anak-anak. Titip salam buat ayah dan ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.